Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan menyampaikan sebuah video terbaru ya terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini baru saja ya ada pengumuman resmi ya, ada informasi terbaru dari Prof Nunuk Suryani menyebutkan kuota P3K 2022 itu mencapai 319.797. Perekrutan dibuka awal Oktober. Wow, mantap ya. Tentunya ini menjadi salah satu kabar gembira terbaru ya untuk guru lulus PG, yang mana di sini dikatakan melalui gpnn.com Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Di sini di gpnn.com Bapak Ibu ya, bahwasanya pelaksana tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Teknologi Kemdikbudristek Prof Nunuk Suryani menyampaikan bahwa kuota P3K atau kuota P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mencapai 319.797 formasi. Nah, tentunya ini adalah merupakan baru ya Bapak Ibu ya dari Dirjen GTK, dalam hal ini pelaksana tugasnya, bahwasanya lumayan banyak ya final P3K Guru tahun 2022 yang mana mencapai 319.797 formasi. Nah, di sini juga dikatakan bahwasanya Prof Nunuk menjelaskan bahwa jumlah formasi 119.797 tersebut didapat setelah melakukan perhitungan dengan Kemenpan RB dan daerah. Jadi ini adalah finalnya Bapak Ibu ya. Formasi final untuk P3K Guru tahun 2022 yang akan diperebutkan oleh guru lulus PG maupun yang belum lulus PG ataupun pelamar umum, yaitu mencapai 319.797 formasi. Ini tentunya menjadi kabar yang sangat luar biasa menggembirakan ya. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, setelah melewati proses yang panjang serta koordinasi dengan daerah, didapat formasi P3K Guru sebanyak 319.797 formasi, kata Prof Nunuk di Jakarta ya. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan perhitungan kami sebelumnya, yakni 781.000 lebih formasi guru. Nah, seperti itu ya. Jadi Prof Nunuk dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa perekrutan guru P3K akan dibuka pada awal Oktober 2022. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah lolos passing rate ataupun yang menjadi pelamar umum P2 P3 siap-siap, karena ini sudah ada info dari Prof Nunuk bahwasanya untuk perekrutan guru P3K akan dibuka pada awal Oktober tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini juga dikatakan bahwasanya perekrutan ini merupakan salah satu upaya perekrutan guru. Jadi bukan satu-satunya upaya dalam pemerataan guru di tanah air, ungkapnya. Perekrutan guru P3K ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya pemerintah juga kesempatan bagi guru untuk mendaftar menjadi P3K pada 2021 dan menghasilkan lebih dari 293.000 guru P3K ya. Ini untuk seleksi di tahun lalu yang mana berhasil meluluskan sekitar 293.000 guru P3K ya menjadi ASN P3K. Ini tentunya sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini juga dikatakan untuk perekrutan guru P3K, Kemendikbudristek menggunakan 3 mekanisme berbeda. Yang pertama, seleksi bagian sudah lolos PG atau nilai ambang batas pada 2021. Jadi mereka tidak perlu mengikuti tes lagi. Jumlahnya mencapai 193.000 guru. Jika masih ada formasi di daerah, maka ada mekanisme kesesuaian bagi 74.000 guru non ASN di sekolah negeri. Seperti itu ya. Untuk mekanisme kedua harus memenuhi syarat, yakni mengajar di sekolah negeri dan sudah terdaftar di Dapodik ya, dengan minimal mengajar 3 tahun Bapak Ibu ya. Mekanisme ketiga adalah dengan seleksi
seleksi terbuka. Sebelumnya di sini katakan Direktur Dana Transport Umum Kementerian Keuangan Adrianto mengatakan pemerintah pusat sudah menganggarkan sebanyak 14 triliun rupiah ya untuk seleksi P3K 2022 selain dari pemerintah pusat. Untuk penggajian guru P3K tersebut juga terdapat kontribusi dari pemerintah daerah. Jadi intinya Bapak Ibu ya, bahwasanya informasi terbaru ini tentunya menjadi kabar gembira ya, terutama mengenai jadwal kapan dibuka pendaftaran ya, atau kapan dibuka perekrutan guru P3K di tahun 2022. Di sini sudah ada bocoran dari Prof Nunuk Suryani bahwasanya itu dibuka di awal Oktober, dan ini dilansir langsung di salah satu media elektronik yaitu gpnnn.com Bapak Ibu ya. Ini tentunya menjadi awal yang baik bagi guru-guru yang sudah lama menanti dibukanya seleksi P3K guru di tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di lain kesempatan di sini juga ada informasi lain ya, juga datang dari PLT Dirjen GTK Prof Nunuk. Di sini mengatakan seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan dibuka pada awal Oktober ya. Jadi kita mulai ya, mudah-mudahan betul sesuai dengan lini masa yang ada, dibuka pada 5 Oktober tahun 2022. Nah, kuota guru pada seleksi P3K 2022 itu mencapai 319.797 formasi. Untuk seleksi guru P3K 2022 itu dibagi menjadi dua, yakni pelamar prioritas dan pelamar umum. Pelamar umum yang mengikuti seleksi guru P3K harus memiliki Serdik ya. Skenario perekrutan guru yang akan datang hanya dilakukan melalui pendidikan profesi guru atau PPG, terutama untuk formasi pelamar umum. Jadi yang sudah memiliki Serdik yang bisa mengikuti tes, kata PLT Dirjen Guru Tenaga Kependidikan. Nunuk menjelaskan untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu harus melalui PPG. Kemendikbudristek telah membuka beasiswa PPG Prajabatan 2022 dengan kuota mencapai 40.000 orang. Selain mendapatkan beasiswa juga bisa ditempatkan sebagai ASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini tentunya menjadi kabar gembira bagi rekan-rekan yang mengikuti PPG dalam jabatan ataupun PPG prajabatan ya. Nah, untuk pelamar prioritas pertama seleksi P3K 2022 yakni para guru yang telah mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas satu dilakukan berdasarkan urutan. Yang pertama ini ya Bapak Ibu ya, urutan guru lulus PG yang berpotensi diangkat pada tahun 2022. Jadi urutan pertama untuk skala urutan prioritas kategori, yang pertama tenaga honorer K2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru pada tahun 2021. Kemudian yang berikutnya adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas P3K 2021. Sementara pelamar prioritas 2 yakni tenaga honorer K2 yang tidak termasuk dalam honorer K2 pada kategori pelamar prioritas 1. Kemudian Bapak Ibu ya, untuk pelamar prioritas ketiga yakni guru non ASN yang tidak termasuk dalam guru non ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara 6 semester pada Dapodik. Nah, yang terakhir adalah untuk pelamar umum harus memenuhi persyaratan yakni lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus pahami bahwa sebenarnya ada mekanisme ya. Untuk mekanisme kedua itu mekanisme tertutup dan mekanisme terbuka. Mekanisme terakhir adalah dengan seleksi terbuka. Sedangkan mekanisme pertama itu bagi yang sudah lolos passing grade tentunya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbarunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.